Absorpsi air oleh akar tanaman merupakan proses kompleks yang melibatkan struktur anatomi akar, jalur transportasi air, dan faktor lingkungan. Proses absorpsi air oleh akar merupakan mekanisme penting bagi kelangsungan hidup tanaman, terutama dalam mendukung transpirasi dan metabolisme internal. Bagian akar yang paling efektif dalam penyerapan air adalah rambut akar dan ujung akar, karena memiliki permeabilitas yang tinggi. Fungsi absorpsi ada 4, yaitu 1. Media transportasi nutrisi, 2. Penyerapan air dan nutrisi, 3. Mekanisme pengangkut air, 4. Pertumbuhan dan kelangsungan hidup. Apart from drawing water up the xylem vessels, transpiration pull also helps the absorption of water by the roots. In the root, water in the cortex cells near the xylem vessels enters the xylem vessels due to the transpiration pull. This decreases the water potential of the cytoplasm of the cortex cells. Water moves from the neighboring cells to these cells by osmosis. As a result, a water potential gradient is set up across the cortex, causing water to move inwards from cell to cell by osmosis. Some water moves inwards along the cell wall. As water is drawn into the inner cells, the water potentials of the root hair cells become lower. The water potential of the soil is now higher than those of the root hair cells. Therefore, water in the soil enters the root hair cells by osmosis. This is how water is absorbed into the root. Apa itu transpirasi? Transpirasi adalah proses hilangnya air dalam bentuk uap dari jaringan tumbuhan, terutama melalui stomata daun. Transpirasi berperan penting buat kehidupan tanaman, bukan cuma soal penguapan air, tapi juga buat bantu ngangkut air dan nutrisi dari akar ke daun. Selain itu, transpirasi juga bantu mendinginkan suhu daun, terutama pas siang hari yang panas. Dan dia juga berperan buat menjaga tekanan osmotik dan turgor sel supaya daun tetap segar dan gak layu. Mekanisme transpirasi pada daun. Prosesnya dimulai dari akar yang menyerap air dari tanah. Air itu naik melalui pembuluh xilem menuju daun. Yang bikin air bisa naik ke atas adalah gaya kohesi tarik-menarik antar molekul air dan adesi, yaitu daya rekat air sama dinding pembuluh. Begitu sampai di daun, air menguap lewat stomata karena adanya perbedaan tekanan uap air antara dalam daun dan juga udara luar. Nah, teori ini dikenal sebagai cohesion tension theory. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi laju transpirasi. Yang pertama itu ada suhu. Makin panas, makin cepat penguapan. Lalu ada kelembaban udara. Kalau udaranya kering, transpirasi makin tinggi. Lalu ada cahaya merangsang stomata buat membuka. Lalu ada ketersediaan air tanah. Kalau tanah kering, tanaman bisa membatasi transpirasi supaya hemat air. Nah, biar lebih kebayang gimana air bisa naik dari akar ke daun dan akhirnya menguap, yuk kita lihat animasi berikut ini. Animasi ini bakal nunjukin proses transpirasi secara runtut dari penyerapan air di akar sampai penguapan di daun. Perhatiin baik-baik bagian stomata, karena disitulah transpirasi terjadi. Oke, seperti yang kita lihat di sini air mulai diserap oleh akar dari dalam tanah. Proses ini disebut absorpsi. Air itu kemudian bergerak naik ke atas melalui pembuluh xilem yang ada di batang. Ini terjadi berkat gaya kohesi dan adesi antar molekul air. Sesampainya di daun,
air bergerak ke sel-sel mesofil. Disinilah air akan menguap melalui pori-pori kecil yang disebut stomata. Selain bantu mengangkut nutrisi, transpirasi juga berfungsi mendinginkan daun, terutama saat suhu udara tinggi. Faktor lingkungan seperti cahaya, suhu, kelembapan, dan ketersediaan air di tanah sangat memengaruhi laju transpirasi. Jadi, bisa disimpulkan bahwa transpirasi adalah proses vital yang menjaga keseimbangan air dan nutrisi dalam tanaman dan mendukung kelangsungan hidup tanaman itu sendiri. Oke, di sini saya akan menjelaskan pendahuluan tentang peran absorpsi dan transpirasi pada siklus air. Siklus air merupakan proses alami yang sangat penting bagi tanaman untuk menjaga keseimbangan lingkungan. Tanaman berperan aktif dalam siklus ini melalui dua proses, yaitu absorpsi dan transpirasi. Absorpsi di mana proses penyerapan air dan nutrisi dari tanah oleh akar tanaman. Sedangkan transpirasi adalah proses penguapan air melalui stomata di daun. Keduanya saling berkaitan dan memiliki peranan penting, tidak hanya untuk keberlangsungan hidup tanaman itu sendiri, tetapi juga dalam mendukung pergerakan air dalam siklus hidrologi. Melalui transpirasi, tanaman membantu mengembalikan uap air ke atmosfer yang nantinya akan menjadi bagian dari proses pembentukan awan dan hujan. Sementara itu, absorpsi menjadi awal dari aliran air ke seluruh jaringan tanaman yang mendukung proses fisiologis lainnya seperti fotosintesis dan pertumbuhan. Peran pertama mengambil air dari tanah. Akar tanaman menyerap air dari tanah melalui rambut akar, dan air ini berasal dari hujan atau irigasi yang meresap ke dalam tanah. Yang kedua, memulai jalur pergerakan air ke atas. Air yang diserap menjadi bahan baku utama untuk transpirasi. Tanpa absorpsi tidak akan ada air yang bisa mengalir ke daun dan diluapkan ke atmosfer. Yang ketiga, mengangkut mineral dan nutrisi. Air yang diserap juga membawa nutrisi penting dari tanah. Nutrisi ini dibutuhkan untuk pertumbuhan dan metabolisme tanaman. 4. Menjaga tekanan turgor. Air yang masuk ke dalam sel tanaman membantu menjaga tekanan turgor. Tekanan dalam sel membuat tanaman tetap tegak dan tidak akan layu. Yang terakhir, mendukung fotosintesis. Air yang diserap digunakan sebagai bahan baku dalam proses fotosintesis di daun bersama CO2 dan cahaya matahari. Nah, selanjutnya, peran transpirasi dalam siklus air tanaman dapat menggerakkan air dari akar ke daun. Transpirasi menciptakan tekanan isap di daun. Nah, tekanan ini dapat menarik air dari akar ke daun melalui jaringan xilem yang memungkinkan distribusi air dan nutrisinya masuk ke seluruh bagian tanaman. Yang kedua, meningkatkan penguapan air ke atmosfer. Air yang menguap melalui stomata, yaitu pori-pori daun, masuk ke atmosfer sebagai uap air. Nah, di mana uap air ini merupakan bagian dari siklus air global serta membantu pembentukan awan dan hujan. Yang ketiga, membantu pengangkutan nutrisi. Nah, karena air ini bergerak dari akar ke atas, transpirasi juga membawa nutrisi mineral penting ke daun dan bagian lain tanaman. Keempat, mengatur suhu tanaman. Saat air menguap dari permukaan daun, panas ikut hilang. Ini membantu mendinginkan tanaman, terutama saat cuaca panas. Kelima, menjaga keseimbangan air dalam tanaman. Transpirasi membantu mengatur jumlah air dalam jaringan tanaman. Maka dari itu, jika terlalu sedikit transpirasi, memungkinkan terjadinya penumpukan air pada tanaman sehingga membuat tanaman menjadi layu. Untuk selanjutnya itu ada difusi. Difusi adalah proses perpindahan molekul atau ion dari daerah dengan konsentrasi tinggi ke daerah dengan konsentrasi rendah, yang berlangsung secara pasif tanpa memerlukan energi. Perannya dalam fisiologi tanaman yaitu pertukaran gas. Difusi memungkinkan masuknya karbon dioksida dari atmosfer ke dalam daun melalui stomata untuk fotosintesis, serta keluarnya oksigen dan uap air sebagai hasil samping. Penyerapan dan transportasi nutrien. Ion-ion mineral dan nutrien dari larutan tanah berdifusi ke akar melalui membran sel. Difusi ini dipengaruhi oleh konsentrasi ion di sekitar akar dan kebutuhan tanaman. Distribusi zat di dalam sel. Dalam sel tanaman, difusi membantu mendistribusikan zat-zat seperti air, gas, dan molekul kecil lainnya, seperti hormon dan produk fotosintesis, dari area berkonsentrasi tinggi ke rendah. Selanjutnya itu osmosis. Osmosis adalah perpindahan air melalui membran semi-permeabel dari larutan dengan konsentrasi zat terlarut rendah atau hipotonik ke larutan dengan konsentrasi zat terlarut tinggi atau hipertonik hingga tercapai keseimbangan. Perannya dalam fisiologi tanaman yaitu penyerapan air dari tanah. Osmosis memungkinkan air masuk ke sel-sel akar dari tanah yang memiliki konsentrasi air lebih tinggi. Transportasi air antar sel. Air bergerak dari sel satu ke sel lainnya melalui osmosis, mengikuti gradien konsentrasi. Proses ini membantu distribusi air ke seluruh bagian tanaman, menjaga tekanan turgor.
Osmosis mempertahankan tekanan turgor atau tekanan air dalam sel, yang penting untuk menjaga kekakuan batang dan daun serta mencegah layu. Selanjutnya ada imbibisi. Imbibisi adalah proses penyerapan air oleh bahan koloid seperti protein dan polisakarida yang menyebabkan bahan tersebut mengembang. Perannya dalam fisiologi tanaman yaitu membantu pertumbuhan sel awal. Imbibisi menciptakan tekanan yang membantu memecah kulit biji, memungkinkan embrio tumbuh keluar. Pemulihan jaringan kering. Jaringan tanaman yang kering, seperti spora dan biji, menyerap air melalui imbibisi agar kembali aktif secara fisiologis. Peran dalam penyimpanan air. Dinding sel tanaman yang bersifat hidrofilik menyerap air lewat imbibisi, membantu menjaga kelembaban jaringan saat kondisi kering. Salah satu proses yang sangat penting dalam biologi adalah difusi, yaitu pergerakan partikel dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Proses ini bersifat pasif, artinya tidak ada energi yang digunakan oleh sel untuk membuatnya terjadi. Jadi, bagaimana difusi bekerja? Kita akan fokus pada difusi sederhana melintasi lapisan fosfolipid dari membran. Seperti yang ditunjukkan di sini, perhatikan bahwa kita memiliki konsentrasi oksigen yang tinggi di satu sisi membran dan konsentrasi yang rendah di sisi lainnya. Oksigen akan bergerak menuju area dengan konsentrasi rendah. Secara keseluruhan, molekul bergerak dari area dengan konsentrasi tinggi ke area dengan konsentrasi rendah. Difusi terjadi karena molekul berada dalam gerakan acakan yang konstan. Berikut adalah model yang menunjukkan hal ini. Perhatikan bahwa molekul bergerak secara acak ke segala arah, tetapi secara keseluruhan mereka bergerak dari konsentrasi tinggi ke rendah, hingga konsentrasi di kedua sisi membran hampir setara. Jadi pergerakannya adalah dari konsentrasi tinggi ke rendah sampai tercapai keseimbangan. Saya akan menjelaskan tentang definisi kohesi. Definisi kohesi adalah gaya tarik-menarik antara molekul-molekul air yang sejenisnya. Gaya ini disebabkan oleh ikatan hidrogen yang terbentuk antara atom oksigen yang bermuatan parsial negatif pada suatu molekul air dengan atom hidrogen yang bermuatan parsial positif pada molekul air lainnya. Peran kohesi dalam fisiologi tanaman yang pertama yaitu menciptakan kolom air kontinu. Kohesi yang kuat antar molekul air memungkinkan terbentuknya kolom air yang tidak terputus dalam pembuluh silem, mulai dari akar hingga daun. Oke, untuk poin yang kedua yaitu menahan tegangan. Ketika air menguap dari permukaan daun melalui proses transpirasi, tarikan tegangan negatif tercipta di bagian atas kolom air silem. Gaya kohesi antar molekul air memungkinkan tegangan ini diteruskan ke bawah sepanjang kolom air hingga ke akar, membantu menarik air dari tanah. Pada poin ketiga yaitu mendukung teori tarikan transpirasi. Kohesi merupakan komponen penting dalam teori ini yang menjelaskan mekanisme utama pengangkutan air jarak jauh pada tumbuhan tinggi. Pada poin selanjutnya yaitu adesi. Definisi adesi adalah gaya tarik-menarik antara molekul-molekul air dengan permukaan zat lain yang berbeda jenis. Dalam konteks tumbuhan, permukaan ini terutama adalah dinding sel pembuluh silem yang bersifat hidrofilik atau suka air, karena mengandung selulosa dan lignin dengan gugus hidroksil yang polar. Peran adesi dalam fisiologi tumbuhan yang pertama adalah kapilaritas. Adesi air dengan dinding silem yang sempit seperti pada trakeid dan elemen pembuluh menyebabkan air merambat naik melawan gaya gravitasi. Fenomena ini dikenal sebagai kapilaritas. Semakin kecil diameter pembuluh silem, semakin tinggi air dapat naik karena pengaruh adesi yang relatif lebih besar dibandingkan gaya gravitasi. Peran yang kedua yaitu membantu mempertahankan kolom air. Adesi membantu molekul-molekul air tetap melekat pada dinding silem, mencegah kolom air putus dan tertarik kembali ke bawah akibat gaya gravitasi dan tegangan transpirasi. Poin selanjutnya yaitu poin ketiga, yaitu interaksi dengan kohesi. Adesi dan kohesi bekerja bersama-sama dalam pengangkutan air. Adesi menarik molekul air ke dinding silem, sementara kohesi menarik molekul air lainnya di dekatnya, sehingga seluruh kolom air bergerak ke atas secara kohesif. Pada umumnya, tumbuhan memerlukan air untuk proses pertumbuhan dan perkembangannya. Nah, kalian tahu nggak sih gimana mekanisme tumbuhan dalam menyerap air? Jadi, pada awalnya, tumbuhan menyerap air melalui organ akarnya, kemudian air diangkut sampai ke ujung organ daun. Pengangkutan air ini dilakukan oleh pembuluh silem. Silem adalah jaringan yang tersusun oleh sel-sel yang mati serta berperan sebagai pipa-pipa kapiler. Pengangkutan air ini dipengaruhi oleh suatu hal yaitu adesi dan kohesi. Pada saat air masuk ke dalam pembuluh silem, air akan mengalami gaya adesi antara molekul air dengan dinding sel pembuluh silem. Sedangkan gaya kohesi antara molekul air dengan molekul air lainnya sangat kuat dipengaruhi oleh adanya ikatan hidrogen. Hal ini yang menyebabkan air dapat bergerak naik di sepanjang pembuluh silem.